Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Feren Vinayaka Deva, Taruna tingkat 4 Akademi Kepolisian, di mana kakak merupakan alumni perguruan Advent 15 Ciracas pada tahun 2017. Di sini kakak berkesempatan ingin sharing sedikit dan juga membagikan firman Tuhan, di mana mengajarkan kita untuk tetap terus belajar. Ayatnya kakak ambil dari Titus 3, ayat yang ke-14, dan biarlah orang-orang kita juga belajar untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berubah. Kakak mau tanya kepada adik-adik semua, ada nggak waktu bagi kita atau kesempatan untuk kita untuk berhenti belajar? Dari kecil kita belajar untuk bagaimana berjalan, bagaimana berlari, bagaimana akhirnya kita mengetahui hitung-hitungan, menghafal dan lain hal sebagainya. Hingga pada saat ini adik-adik bisa duduk di bangku SMA, kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik pasti tidak mempunyai kesempatan untuk berhenti belajar. Sama halnya dengan manusia yang lain, bahkan seorang guru pun, guru-guru di sekolah Advent, kakak yakin sampai sekarang mereka masih melakukan update terhadap perkembangan zaman yang berlaku. Itu kenapa Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk terus belajar. Belajar bukan lebih ke hal yang negatif seperti misalnya belajar untuk tawuran, belajar untuk memakai narkoba. Kakak yakin dan percaya kalian semua pasti tahu, kalian semua ada di sekolah Tuhan, kalian telah dipercayakan untuk berada di sekolah ini bukan untuk melakukan atau Tuhan Yesus berikan kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang jahat. Akan tetapi kakak yakin dan percaya berdasarkan pengalaman kakak 4 tahun yang lalu, bahwa ditempatkan di sekolah Tuhan itu merupakan suatu rencana yang sangat luar biasa yang kakak rasakan sampai saat ini. Kenapa? Orang tua kakak pernah bercerita bahwa emas dilemparkan ke lumpur sekalipun akan tetap menjadi emas. Berlian engkau pecahkan kemanapun, berhamburan akan tetap menjadi berlian. Dimanapun kalian ditempatkan, dimanapun kalian pendidikan, di sekolah Tuhan yang kalian rasa pun, hanya sekolah swasta kok. Sekolah ini mungkin tidak bergengsi dibandingkan dengan sekolah yang lain. Tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik untuk kalian. Tidak ada rancangan buruk yang akan Tuhan berikan kepada kita, tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan Yesus akan selalu memberikan rancangan keselamatan untuk kita semua. Ada sebuah perumpamaan yaitu Raja Salomo, seseorang yang sangat dipenuhi oleh hikmat dan kebijaksanaan dari surga. Bahkan seorang Salomo masih berkata demikian, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 1 ayat 5. Seseorang dapat dikatakan bijak, salah satunya itu dapat diukur dari kerinduan mereka, bagaimana mereka tidak menutup telinga dan juga rajin untuk mendengar hal-hal yang menambah ilmu pengetahuan mereka. Awal yang sangat baik untuk memulainya adalah dengan menerapkan bahwa kita harus takut akan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita memerlukan Tuhan Yesus. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Karena hanya orang-orang bodohlah yang akan menghina hikmat dan didikan yang diberikan Tuhan. Sementara sebaliknya, orang yang bijak akan selalu menghargai dan terus mau mendengar serta terus belajar. Kakak yakin dan percaya, kalian bisa membedakan orang di mana di saat kalian ngasih tahu teman kalian, jangan kayak gitu. Kemudian ada 2 respon yang diberikan. Yang pertama, respon dari teman kalian adalah, oh iya terima kasih. Kemudian teman kalian itu akan berubah menjadi lebih baik. Namun yang kedua adalah di mana teman kalian pada saat dikasih tahu, teman kalian akan bilang, apa sih kok ngatur-ngatur banget hidup aku. Dia akan tetap dalam jalannya yang salah. Dia tidak mau mendengarkan apa yang adik-adik katakan kepada mereka. Sementara firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mendengar apa yang Tuhan katakan melalui orang lain kepada kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian apabila kita sudah mendapatkan hikmat, kebijaksanaan seperti Raja Salomo, kira-kira apa lagi yang akan kita dapatkan berikutnya? Segala yang kita mau Tuhan akan berikan. Salah satunya adalah pengetahuan. Mungkin kalian merasa bahwa masa-masa SMA ini pendidikan semakin susah, matematika semakin gak ngerti, hafalan semakin banyak.
Tapi coba untuk kalian ketahui pola belajar kalian itu seperti apa. Kalian harus tahu apa saja kiat-kiat belajar, apa saja yang harus saya improve dari diri saya untuk supaya saya bisa lebih pintar, saya bisa lebih berprestasi dalam sekolah. Kemudian kalian harus percaya bahwa sekolah Tuhan itu tidak menutup untuk mengejar kesuksesan. Karena seperti yang kakak bilang, rencana Tuhan itu selalu baik adanya. Siapa yang tahu pada tahun yang kedua, angkatan kedua yang lulus, tapi sudah banyak yang keterima di sekolah negeri berdasarkan pengalaman kakak dan angkatan kakak. Salah satunya mungkin yang sampai sekarang kakak juga masih kadang di satu sisi kakak bersyukur dan lain pihak kakak ini bingung, kok bisa suatu akademi, satu-satunya akademi kepolisian di Indonesia yang mau menerima sekolah yang belum ada akreditasinya. Tapi puji Tuhan, dengan doa, dengan kerja keras, kakak bisa melewati itu semua dan sebentar lagi akan dilantik menjadi perwira Polri. Kalau kalian penasaran, kayak gini bajunya. Jadi untuk adik-adik, motivasinya itu alright lah Bora, bekerja, tapi juga kalian harus selingi sama berdoa. Karena tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasil. Tuhan Yesus memberkati.